Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mengaturkan tangan dari Om Swastiastu. Oke, baik, untuk pertemuan pertama di semester 2 ini, untuk kelas 10, hari ini Mr. Putra kan berhalangan hadir, jadi Miss yang menggantikan Mr. Putra untuk mengajar pada hari ini ya. Nah, kemudian sambil berkenannya baru 31 orang, jadi Miss lanjut aja ya langsung ke proses pembelajarannya. Mungkin nanti yang baru masuk bisa bergabung langsung biar nggak kebuang waktunya karena waktunya sangat terbatas. Oke. Baik, selamat pagi semuanya, siswa kelas 10. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya, dan semoga kita secepatnya bisa belajar ke sekolah langsung secara tatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Oke, jadi untuk di hari ini, materi yang akan kita bahas itu tentang formulir yang digunakan pada saat check-in pada section reception. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah menonton atau sudah Mr. Putra sepertinya sudah share video tentang formulir di YouTube. Mungkin yang sudah menontonnya nanti bisa mengetahui lebih lanjut ya. Nah, jadi di sini Miss akan jelaskan dan akan ditunjukkan contoh dari nama formulir tersebut dan juga penjelasannya satu persatu dari formulir yang digunakan pada saat check-in pada section reception. Baik, tapi sebelum itu Miss mau tanya. Nah, mungkin kalian sudah sangat familiar, sudah sangat sering mendengar istilah formulir. Nah, bagi kalian, apa sih itu formulir? Ada bisa menjelaskan pengertian dari formulir? Sebelum lanjut, mungkin kalian sudah sering mendengar istilah formulir sebelum kalian, misalkan ketika kalian akan mendaftar ke sekolah ini, kalian pastinya tentunya mengisi formulir pendaftaran siswa baru. Nah, buat kalian, formulir itu apa sih? Ada yang bisa? Tangannya. Pengertian dari formulir atau form. Oke, kalau enggak, Miss tunjuk ya. Oke, Nikomang Dewiyanti, silakan. Formulir dari bahasa Belanda yaitu formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Terima kasih. Jadi seperti yang dibilang sama Dewi tadi, formulir itu merupakan sebuah kertas yang berisikan beberapa pertanyaan atau statement yang harus dilengkapi dan diisi oleh seseorang. Di mana formulir itu bisa digunakan juga sebagai alat untuk merekam atau mendapatkan informasi yang lebih akurat. Itu yang formulir. Nah, jadi makanya setiap seseorang ketika akan melakukan registrasi, itu dia pasti menggunakan yang namanya formulir atau form. Nah, sama juga seperti kalian dulu, sebelum menjadi siswa di sekolah ini, kalian di awal kan pasti dimintai untuk mengisi beberapa formulir pendaftaran siswa barunya. Begitu juga dengan kamu, ketika dia itu akan menginap di sebuah hotel, jadi pihak hotelnya itu agar mendapatkan data dari tamu yang akan menginap, maka tamu tersebut harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, jadi tujuannya kenapa harus mengisi formulir? Itu agar mempermudah dalam pencatatan data. Jadi, hotel itu punya arsip, nama pengunjung setiap harinya itu berapa orang, dan siapa saja, apakah ada tamu langganannya. Misalkan tahun lalu dia itu sudah menginap, kemudian tahun depannya dia datang lagi dan menginap di hotel yang sama. Jadi mungkin kalau sudah misalkan tamu langganan,
hotelnya bisa memberikan diskon seperti itu. Jadi untuk pencatatan data atau pengarsipan. Nah, kemudian selain itu, dengan pengisian formulir juga untuk mendapatkan data yang akurat seperti yang Miss bilang tadi. Jadi data yang akurat, misalkan tamu tersebut suatu saat kita nggak tahu ke depannya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sudah mempunyai data dari tamu yang menginap tersebut. Jadi kita mudah untuk mencari informasi mengenai tamu tersebut. Misalkan dari namanya, kemudian alamat tamu tersebut, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu dia sedikit tentang formulir sebelum kita lanjut ke form-form apa saja yang kita gunakan pada saat check-in. Ya. Oke, nah baik, langsung saja kita menuju ke formulir yang digunakan. Oke, jadi formulir yang digunakan pada saat check-in pada reception itu ada 9 form. Ada 9 formulir yang kita gunakan. Nah, jadi pada saat tamunya check-in itu, pengisian form itu cukup lumayan banyak. Dan pengisian dari satu form, dalam satu form itu juga lumayan informasi yang harus diisi oleh tamu maupun oleh petugas. Jadi, membutuhkan waktu yang lumayan ketika akan mengisi formulir tersebut. Oke, langsung saja. Dari 9 form itu, misalkan tunjukkan satu persatu. Yang pertama itu ada yang namanya registration form. Kemudian berikutnya ada yang namanya guest card, breakfast coupon, guest receipt, arrival book, departure book, daftar isian tamu asing, dan formulir A, logbook, dan yang terakhir itu ada individual guest bill. Nah, jadi nanti ketika kalian praktek, pada saat handling guest check-in, khususnya yang walk-in guest, ini dia 9 form yang harus kalian lengkapi. Jadi, tidak semua form ini kalian lengkapi sendiri, namun ada beberapa dari 9 form ini yang diisi oleh tamunya. Itu. Nah, ini dia 9 formnya. Jadi, dalam pengisian form ini tidak boleh berbeda. Kenapa? Karena antara form 1 dengan form yang lainnya, mereka ini memiliki keterkaitan. Misalkan registration form dengan guest card, misalkan. Nah, jadi informasi yang ada pada guest card itu juga terdapat pada registration form. Jadi saat pengisiannya itu kalian harus teliti. Misalkan di registration form, kalian sudah memberikan nomor kamar kepada tamunya. Di sana, kalian menuliskan nomor kamar tamunya itu adalah 102. Nah, nanti saat pengisian di guest card-nya, kalian juga harus mengisinya sesuai dengan yang di registration form, harus sama. Karena ini masih dengan tamu yang sama. Jadi tetap guest card-nya itu kalian isi nomor yang sama dengan yang di registration form-nya. Itu. Jadi sekali lagi ditekankan, nanti saat pengisian form ini harus dengan hati-hati dan teliti. Jadi biar tidak ada satu form yang ketinggalan. Nah, kemudian pengisiannya pun juga kalian tidak boleh lakukan secara acak. Kalian harus urutkan dari awal. Misalkan di registration form, kalian mulainya itu dari pertengahan formnya. Nah, kalau kalian mengerjakan yang seperti itu bisa saja nanti ada beberapa informasi yang terdapat pada form itu tidak ada isi. Nah, itu bisa menghambat pekerjaan dari kalian. Jadi, setiap informasi yang terdapat pada form tersebut harus diisi semuanya, boleh kosong. Dan untuk menghindari kesalahan, kalian sebaiknya mengisi formnya itu urutkan dari paling atas. Dari bagian paling atas langsung ke bawah. Jadi kemungkinan kesalahan pengisiannya dan kekosongan dari informasi tersebut bisa berkurang.
Oke, ya. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan sebelum Miss lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kalau tidak mungkin nanti kalian bertanya sekalian di akhir pembelajaran ya. Oke, langsung saja di sini Miss akan bahas satu persatu dari 9 form ini. Oke, pertama mulai dari registration form. Nah, ini dia bentuk dari registration form yang kita gunakan di sekolah ketika praktek. Kalian bisa lihat di slide-nya. Ini dia registration form-nya. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Pada registration form itu terdapat lebih dari 6 informasi yang perlu diisi. Nah, pada registration form ini, tidak semua informasi ditulis oleh tamunya. Namun, ada beberapa informasi yang juga harus dilengkapi oleh petugas dari resepsionisnya. Sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu sebelumnya apa itu registration form? Oke, Nikomang Tisya. Silakan Tisya. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi, perkenalkan nama saya Nikomang Tisya, bisa dipanggil Tisya. Jadi, registration form adalah formulir yang digunakan untuk mendaftarkan tamu pada saat kedatangan atau check-in. Formulir ini berisikan informasi penting terkait identitas tamu dan ketentuan menginap. Terima kasih. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Tisyanya. Jadi, registration form itu adalah sebuah formulir yang digunakan ketika tamunya tiba di hotel sebagai proses dari registrasi. Jadi saat tamunya check-in, sebelum dia menuju ke kamar, tahap awal yang harus dilakukan oleh tamunya itu adalah melakukan registrasi dengan mengisi registration form. Yaitu formulir yang kalian bisa lihat di slide-nya, formulir yang digunakan untuk mendaftarkan tamu pada saat tamunya check-in, di mana form tersebut berisikan informasi penting terkait dengan identitas tamu tersebut dan juga ketentuan-ketentuan ketika tamunya menginap di hotel. Itu dia dari registration form-nya. Nah, kemudian di sini Miss akan jelaskan satu persatu bagaimana proses atau cara pengisian dan apa saja yang harus diisi pada registration form ini. Oke, kita lihat dari atas ya. Di sini ada number. Kalian bisa perhatikan pada slide-nya, pada registration form-nya. Di sini pertama, paling atas form itu ada number. Jadi, number di sini diisi itu adalah nomor kedatangan dari tamunya. Misalkan, ketika kalian sedang bertugas, kalian menangani tamu yang keberapa yang check-in pada hari tersebut. Misalkan, tamu yang kalian handle pada saat itu adalah tamu yang sudah check-in yang ke-10 misalkan. Berarti kalian tulisnya nomor 10. Jadi nomor urut kedatangan dari tamu tersebut. Nah, kemudian berikutnya itu ada last name dan first name. Di sini, keduanya ini yang diisi adalah nama dari tamunya. Last name itu adalah nama akhir atau nama belakang dari tamu. Kemudian kalau first name-nya itu adalah nama depan dari tamunya. Berikutnya itu ada nationality. Di sini yang kalian tulis itu adalah kewarganegaraan dari tamunya. Tamunya itu berasal dari negara mana. Kemudian ada date of birth-nya. Di sini adalah tanggal lahir tamu. Ya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada male and female.
Ini merupakan jenis kelamin dari tamunya. Male itu laki-laki, female perempuan. Nah, di sini pengisiannya itu kalian pilih salah satu, apakah itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, di sini misalkan tamu yang check-in itu ada 4 orang, perempuan 2, laki-laki 2, misalkan. Nah, kira-kira kalian menulisnya itu bagaimana di format jenis kelamin ini? Apakah kalian tulis semua jumlah tamunya atau bagaimana? Ada yang mungkin bisa menjelaskan? Bagaimana pengisian dari male and female ini? Ada yang mau mencoba? Oke. Coba Kadek Dwi Atriani. Kadek Dwi Atriani. Silakan. Bisa kedengaran, Bu? Ya, silakan Dwi Atriani. Untuk pengisian male dan female, tinggal isikan checklist. Isikan checklist di satu kolom tersebut. Seperti itu. Ini Ya, Bu. bisa diulang. Bagaimana? Nggak kedengaran? Bagaimana pengisian dari kolom male and female-nya tersebut? Apa, Bu? Nggak kedengaran? Bagaimana pengisian dari male and female-nya tersebut? Cara Bisa didengar? nggak kedengaran. Mungkin sinyalnya kurang bagus di sana. Oke, langsung saja bisa jelaskan ya. Jadi pengisian di kolom male dan female-nya ini itu diisi salah satu. Walaupun tamu yang datang itu 4 orang, jadi yang diisi di sini adalah tamu yang pada saat itu mewakili melakukan registrasi. Kalau dia itu perempuan, ya kalian checklistnya di female. Kalau laki-laki, kalian checklistnya di male. Jadi tidak semua tamu yang datang ke hotel pada saat registrasi itu yang diisi, tapi tamu yang mewakili pada saat melakukan registrasi itu yang diisi pada kolom male and female-nya. Jadi kalian checklist salah satunya saja. Nah, kemudian di sini ada home address. Di sini diisi alamat dari tamu tersebut. Jadi tadi kan sudah mengisi nationality, itu masih umum. Dan di sini di home address-nya itu masih diisi secara khusus, yaitu alamat rumah dari tamu tersebut. Oke, berikutnya ada phone number. Phone number ini adalah nomor dari tamu yang bisa dihubungi. Kemudian di bawahnya ada password number. Ini adalah nomor paspor dari tamunya. Jadi, ketika tamunya mengisi registrasi, dalam saat registrasi di front desk, petugas resepsionisnya itu meminta paspor tamunya ataupun meminjam untuk diskopi. Jadi, setiap melakukan registrasi, petugas resepsionisnya itu meminjam paspor tamunya dikopi, langsung dikembalikan ke tamunya. Jadi nanti misalkan ada beberapa informasi yang belum diisi oleh tamunya, itu bisa diisi sendiri oleh petugas resepsionisnya dengan melihat informasi yang terdapat pada paspor tamu yang sudah dikopi sebelumnya. Nah, juga ini ID card, ini kartu pengenal, misalkan kayak kalau tamu domestik itu misalkan KTP-nya.
Nah, kemudian next di sebelah kanannya, ini ada date of issue. Jadi, date of issue-nya ini merupakan tanggal dikeluarkannya paspor tersebut. Tanggal berapa mulai berlaku paspor yang digunakan oleh tamunya. Itu, di sini diisi date of issue-nya. Nanti di paspornya ada. Kemudian berikutnya ada date of expiry. Jadi di sini, di kolom ini, diisi yaitu tanggal dari berakhirnya paspor tersebut. Misalkan, berapa tahun paspornya berlaku, berlaku sampai kapan. Itu di sini berakhirnya. Sama kayak berlakunya SIM. Kan nggak selamanya bisa digunakan. Jadi ada tanggal berakhirnya. Kapan terakhir paspor tamu tersebut bisa digunakan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya itu ada occupation. Occupation di sini yang diisi itu adalah pekerjaan dari tamunya. Nah, di sini pada saat pengisian occupation sering banget terjadi kekeliruan pengisian yang sering dilihat. Jadi masih bingung antara occupation dengan occupancy. Jadi ingat ya, occupation dengan occupancy itu berbeda. Jadi kalau di sini occupation itu diisi pekerjaan dari tamunya, sedangkan kalau occupancy itu merupakan tingkat hunian dari kamar tamunya. Itu jadi ketika praktek sering banget ada yang keliru dalam pengisian ini. Emang sih dari ininya itu agak sedikit mirip occupancy dengan occupation-nya. Kemudian di sini ada next destination. Jadi, next destination ini diisi adalah tujuan tamu berikutnya itu kemana. Misalkan pertama dari negaranya, dia tuh langsung menuju ke Bali untuk holiday. Nah, kemudian setelah dari Bali, apakah dia itu akan mengunjungi tempat lainnya, misalkan dia itu mau ke Jogja, Surabaya, atau ke Bandung kah? Gitu. Nanti bisa kalian isi di kolom next destination-nya. Jadi, tamunya yang diisi. Kalau tidak diisi oleh tamunya, kalian bisa tanyakan. Nah, kemudian di bawahnya ini ada di sebelah kiri, purpose of visit. Jadi, tujuan tamunya itu berkunjung. Dia itu datang ke sini, ke Bali tujuannya itu untuk apa? Jadi kan tidak semua tamu yang misalkan itu pergi ke Bali. Jadi tidak semua kan tamu yang ke Bali itu untuk liburan. Bisa saja untuk urusan pekerjaan ataupun yang lainnya. Jadi di sini ada kolom, bisa kalian checklist satu persatu. Di sini ada bisnis, ada tourist ataupun untuk liburan. Di sini ada other. Jadi untuk di other ini yang lainnya, misalkan tamunya ini berkunjung untuk berobat, itu misalkan bisa kalian checklist di sini. Kalian pilih salah satu tujuan dari tamunya berkunjung ke Bali. Gitu. Kemudian di next sebelah kanannya, di sini ada dua jenis dari registrasi. Ada reservation guest, ada yang namanya walk-in guest. Jadi di sini di checklist salah satunya. Apakah tamu yang datang ketika registrasi itu adalah yang walk-in guest ataukah tamu yang reservation guest? Jadi perbedaannya, kalau reservation guest yaitu tamu yang sebelumnya sudah melakukan registrasi pemesanan kamar terlebih dahulu. Jadi sebelum dia itu tiba di hotelnya, tamunya sudah melakukan registrasi atau pemesanan sebelumnya. Itu disebut dengan reservation guest. Sedangkan kalau tamu yang walk-in guest, yaitu tamu yang datang langsung ke hotel tanpa memiliki atau tanpa melakukan reservation terlebih dahulu. Jadi sebelumnya itu sama sekali tidak ada reservasi. Jadi langsung datang ke hotel untuk memesan kamar dengan sendirinya tanpa melalui pihak apapun. Jadi di sini kalian checklist salah satu pilih antara reservation guest ataupun walk-in guest tergantung dari tamu yang kalian tangani ketika bertugas.
Berikutnya yaitu ada signature. Nah, di sini adalah tanda tangan dari tamunya. Next, berikutnya di bawah, di sini ada room number. Jadi room number ini adalah nomor kamar dari tamunya. Oke, jangan lupa saat kalian pengisian room number, nomor kamar dari tamunya, di depannya diisi tanda hashtagnya. Misalkan nomor kamar yang kalian berikan yaitu nomor kamar 205. Jadi di depannya kalian isi tanda hashtag 205. Itu pengisian dari kamarnya. Kemudian di sampingnya itu ada room rate, yaitu harga kamar dari tamu. Harga kamar per malamnya berapa? Misalkan 2 miliar, 1 miliar. Jadi kalian isi harga kamar per malam dari tamunya. Kemudian berikutnya ada arrival. Di sini arrival artinya kedatangan. Jadi yang diisi pada kolom arrival ini adalah tanggal kedatangan dari tamunya. Tanggal berapa tamunya datang. Check-in pada hari itu. Di sini kalian isi di room rate-nya. Kemudian di departure-nya itu keberangkatan yang diisi adalah tanggal tamunya berangkat. Tanggal tamunya check out. Kemudian di payment-nya ini adalah metode atau jenis pembayarannya. Nah, di sini kan jenis pembayaran itu ada 2. Ada yang tamunya itu pembayarannya itu melalui travel agent, ada tamunya yang bayar dengan sendirinya atau personal account. Jadi, di sini kalau tamunya itu individual, yaitu membayar dengan sendirinya, kalian tulis personal account atau bisa disingkat dengan P dari A account. Jadi personal PA gitu. Jadi personal account. Kemudian kalau dia itu melalui travel agent, pihak lainnya, kalian bisa tulis PA atau travel PA, travel account itu. Itu jenis pembayarannya yang diisi di payment-nya. Kemudian terakhir di form cloud-nya, di sini yang diisi adalah nama petugas yang menangani pada saat itu. Nah, jadi dari semua pengisian formulir ini tidak semuanya diisi oleh tamunya. Jadi mulai dari room number ini sampai bawah ini diisi oleh petugasnya. Sedangkan yang di atasnya ini diisi oleh tamunya sendiri. Nah, nanti ketika tamunya selesai mengisi formulir ini, kalian pastikan lagi untuk memeriksa kembali setelah diisi oleh tamunya. Misalkan ada yang belum terisi, yang harus diisi oleh tamunya, kalian bisa pada saat itu juga meminta tamunya untuk melengkapi form tersebut. Itu. Nah, jadi ini dia penjelasan dari registration form yang digunakan pada saat check-in. Kita lanjut ke form berikutnya, form yang kedua. Form yang kedua itu ada yang namanya guest card. Oke, ini dia bentuk dari guest card-nya. Jadi, informasi yang terdapat pada guest card itu lebih sedikit dibandingkan registration form. Jadi lebih singkat. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Di sini cuma ada 5 informasi yang perlu diisi. Jadi, yang mengisi guest card-nya ini adalah petugas hotelnya. Oke, jadi guest card itu merupakan kartu yang diberikan kepada tamu yang diberikan oleh pihak hotelnya atau petugas resepsionisnya sebagai tanda bukti atau tanda pengenal tamu selama tamunya itu menginap di hotel tersebut. Jadi ketika tamu check-in dan sudah menjadi tamu hotel, maka tamu tersebut akan diberikan sebuah kartu yang disebut dengan guest card. Jadi yang mengisi dari guest card ini adalah petugas hotelnya atau resepsionisnya, bukan tamunya. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri informasi yang terdapat pada guest card-nya ini hampir semuanya itu ada pada registration form. Nah, makanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengisian form dari awal sampai form terakhir itu harus konsisten. Mulai dari namanya,
nomor kamar, kedatangan, dan keberangkatan itu harus sesuai. Karena kita mengisinya ini masih form yang akan kita berikan kepada tamu yang sama. Gitu. Nah, di sini ada name, sama berarti nama tamunya. Kemudian ada room, nomor kamar. Kemudian ada rate, ini harga kamar per malam. Kemudian ada arrival, tanggal tamunya check-in, dan departure, tanggal tamunya check-out. Jadi, dalam pengisian ini harus detail. Misalkan arrivalnya tanggal, bulan, tahun. Ini harus lengkap. Ya, begitu juga di departure-nya. Tanggal, bulan, tahun itu harus jelas pengisiannya. Semuanya ini harus dilengkapi dengan jelas-jelasnya. Itu dia dari guest card-nya. Kemudian form berikutnya itu ada breakfast coupon. Ini dia, breakfast coupon. Oke, jadi breakfast coupon ini merupakan voucher yang diberikan kepada tamu oleh petugas resepsionisnya untuk mendapatkan sarapan pagi secara gratis di restorannya. Jadi, ketika tamu check-in, harga kamarnya itu kalau sudah termasuk breakfast, itu tamunya akan diberikan breakfast coupon. Jadi, tamunya dengan menunjukkan breakfast coupon kepada pegawai ataupun waiter waitress yang ada di restoran tersebut, tamunya bisa mendapatkan sarapan pagi ataupun breakfast-nya bukan secara gratis sih, karena sudah include harga kamarnya ya, yang terdapat di restoran tersebut. Nah, di sini informasinya ada sedikit tambahan. Di sini dijelaskan tipe 1 dari atas. Di sini ada number. Di sini nomor keberapa breakfast coupon ini dikeluarkan. Nomor urutnya seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada name sama nomor kamar nama dari tamunya. Kemudian ada room, itu adalah nomor kamar tamunya, dan then ada date. Nah, di sini perlu kalian ketahui, date, di sini date-nya itu yang diisi adalah tanggal mulai berlakunya breakfast coupon dan sampai tanggal berapa. Jadi, untuk breakfast coupon ini bisa digunakan sehari setelah tamunya check-in. Itu perlu kalian ingat ya. Jadi, tanggal sehari setelah tamunya check-in baru bisa digunakan sampai dengan tamunya check-out. Misalkan dia itu menginapnya itu check-in-nya hari ini, tanggal 11 Januari. Nah, jadi breakfast coupon ini baru bisa digunakan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 12 Januari. Walaupun dia itu check-in-nya pagi, tapi tetap aja breakfast coupon ini berlaku sehari setelah tamunya check-in. Itu. Kemudian di bawahnya ada grup code-nya atau kode rombongan. Di sini dikosongkan. Maka, nah di sini misalkan kalau tamu yang kita tangani itu adalah tamu individual guest, tapi grup code-nya dikosongin. Cukup diisi tanda strip meja. Namun, kalau tamunya itu rombongan, barulah diisi kode grupnya, nanti akan diberikan. Jadi, grup code ini khusus diisi kalau menangani tamu rombongan atau tamu grup. Gitu ya. Oke, ini dia pengertian dari breakfast couponnya. Oke, berikutnya ada cash receipt. Nah, ini dia. Cash receipt. Cash receipt ini adalah bukti pembayaran. Nah, ketika tamunya melakukan pembayaran secara tunai, maka petugas resepsionisnya atau penovis kasirnya itu membuatkan tamunya cash receipt dan kemudian diserahkan kepada tamunya sebagai bukti bahwa tamunya sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini di formnya terdapat beberapa informasi yang perlu diisi.
Di sini ada, kita mulai dari atas. Ada receive from. Di sini diterima dari siapa. Jadi yang memberikan uang ini siapa? Pastinya tamunya. Jadi yang ditulis adalah nama dari tamu tersebut. Kemudian di bawahnya ada amount of. Sejumlah berapa? Jadi di sini yang diisi adalah jumlah uang yang diberikan oleh tamunya. Nah, pada kolom ini terdapat dua bagian yang harus kalian isi. Nah, di sini perlu hati-hati ya, karena banyak sekali ada yang tertukar pengisiannya. Nah, di sini ada kolom titik-titik dan ada dalam bentuk kolom kotak di sini. Nah, jadi pengisiannya sejumlah uang berapa tamunya memberikan uang kepada kalian. Misalkan tamunya membayar harga kamar 1 malam saja. Misalkan harga kamar per malam yaitu 1 juta. Kemudian tamunya menginap selama 2 malam. Namun tamunya baru DP, depositnya cuma 1 juta. Misalkan. Jadi di amount of ini kalian tulis jumlah uang kamu dalam bentuk nama bilangannya atau hurufnya. Misalkan 1 million rupiah. Kalian tulis seperti itu. Kemudian, kalau di kolom kotaknya ini, kalian sama tulis 1 juta, 1 million. Namun, yang kalian tulis adalah dalam bentuk lambang bilangannya atau angkanya. 1.00.00. Seperti itu. Jadi, ulangi lagi sekali, di kolom titik-titiknya, kalian isi adalah tulisannya 1 million rupiah, hurufnya. Sedangkan kalau di kolom kotaknya ini, kalian tulis angka dari jumlah uang tersebut. Itu ya. Nah, jadi itu dia. Kemudian di bawahnya, itu ada payment for. Jadi tujuan pembayaran, yaitu memberikan uang kepada kalian itu untuk pembayaran apa? Kan tadi misalkan pembayaran kamar dalam 1 malam, DP untuk 1 malam. Jadi setelah kalian tulis payment for deposit of 1 night's room, misalkan. Jadi DP untuk pembayaran kamar 1 malam. Biar jelas saat tamunya memberikan uang itu untuk apa. Kemudian di paling bawah di sini ada front office kasir. Jadi, front office kasir ini, di sini yang ditulis nama petugas yang bertugas pada saat hari tersebut. Bisa tulis nama kalian dan tanda tangan dari kalian. Gitu. Nah, kemudian setelah kalian selesai mengisi cash receipt, kalian bisa langsung berikan ke tamunya sebagai bukti bahwa dia sudah pernah melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Ya baik, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Ini baru 3 form yang dijelaskan, 4 ya. Registration, start, request coupon, dan receipt. Baru 4 jenis form yang dijelaskan. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Oke. Tisya. Oke, silakan Tisya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Bu. Saya mau bertanya tentang room number-nya. Kenapa pada saat pengisian room number itu di depannya harus diisi hashtag atau pagar? Bisa didengar, Bu? Bisa. Oke, jadi isiannya bertanya, kenapa sih pada saat pengisian nomor kamarnya itu harus diisi tanda hashtag-nya? Jadi, kenapa harus diisi tanda hashtag? Itu karena pengisiannya itu kan nomor kamar itu ada 205. Nah, jadi sebagai tanda pengenal. Misalkan kalau 205 itu kan artinya nomor kamar itu bukan 205, tapi kamar tersebut letaknya itu berada di lantai 2
kamar nomor 5. Jadi hashtagnya itu sebagai tanda bahwa itu adalah nomor kamar dari tamunya. Kan misalkan ada hal lainnya seperti nomor-nomor, bisa nomor urut, kan itu. Jadi kalau nomor yang lain itu tidak isi seperti itu. Jadi tanda pagar tersebut itu sebagai tanda pengenal bahwa itu adalah nomor kamar dari tamunya. Nah, tadi itu kan ada di formnya ada nomor di atasnya. Itu kan. Nah, kalau kita samakan, itu kan khusus untuk nomor registrasinya. Sedangkan kalau hashtag, kalau sudah hashtag berarti itu nomor kamar dari tamunya. Itu. Atau mungkin yang lainnya ada yang mau menambahkan, punya pendapat lain? Oke, bagaimana Tisya? Sudah jelas? Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang jelas? Oke. Baik, karena tidak ada yang bertanya, jadi karena waktunya sudah berakhir, jadi Miss baru menjelaskan 4 form sampai dengan kesisipnya. Untuk form yang lainnya, itu akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk masih ada 5 form yang belum kita bahas, nanti bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk form yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah join pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita secepatnya bisa belajar seperti biasa di kelas, tetap muka secara langsung, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan Miss akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Selamat pagi semuanya. Baik, kita kembali belajar ya, seperti ini, yaitu dengan menggunakan sistem online, yaitu daring. Untuk mata pelajaran total hari ini, kita belajar mengenai materi, yaitu sistem penyimpanan barang bawaan tamu yang dititipkan. Sebelum kita lanjut, bagaimana? Apakah suara itu sudah kedengaran ya, jelas? Sudah ya? Oke, sebelum kita mulai, kita hapuskan menjadi umat dulu. Om Swastiastu. Oke, semoga belajarnya kita hari ini bisa lancar ya, sesuai dengan harapan. Silakan yang ingin menyiapkan buku catatan bisa siapkan dulu. Sudah ya? Oke. Untuk materinya adalah sistem penyimpanan barang bawaan tamu yang dititipkan. Yang pertama itu ada ruang penitipan barang bawaan tamu. Nah, apa itu ruang penitipan barang bawaan tamu? Itu adalah tempat penitipan barang yang biasanya terdapat di area front office. Ya, biasanya di hotel itu tempat penitipan barang pasti diletakkan di kantor depan atau di front office. Tujuannya adalah agar memungkinkan atau cepat melakukan operasional. Barang itu cepat ditangani. Selain itu juga mudah untuk memantau barang yang dititipkan. Ya. Itu mengapa barang yang dititipkan atau ruang penitipan barang itu letaknya di kantor depan atau di office area. Nah, kenapa tamu menitipkan barang? Tamu akan melakukan penitipan barang apabila yang pertama, tamu tersebut akan meninggalkan hotel dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, akan kembali datang pada kunjungan berikutnya. Ya, contohnya, tamu menginap di sebuah hotel. Akan tetapi dia tidak check out jika dia akan melakukan berpergian. Nah, di sana dia bisa melakukan penitipan barang di tempat penitipan barang yang disediakan oleh hotel tersebut. Nah, itu dia. Tidak check out dalam artian tamu akan kembali ke hotel. Ya, mungkin tamunya mau jalan-jalan ke suatu tempat, akan tetapi dia membutuhkan waktu 2 hari, itu dia bisa menitipkan barang, baik itu barang berharga ataupun kurang berharga di tempat penitipan barang. Terus selanjutnya, barang yang dibawa tidak dibutuhkan di kamar. Ada barang tamu yang mungkin tidak dia
tidak dibutuhkan di kamar atau tidak dipakai di kamar. Itu nanti bisa dititipkan di tempat penitipan barang. Selanjutnya, penitipan barang akan tetapi tamu belum sampai di hotel. Itu dia ya. Misalkan ada pengiriman barang dari luar ya untuk tamu. Tamunya tidak ada di hotel atau tidak stay di hotel, ya mungkin tamunya keluar. Ya, jalan-jalan atau kemana. Akan tetapi ada penitipan barang yang datang untuk tamu tersebut. Nah, itu barangnya bisa dititipkan di tempat penitipan barang, dan kemudian jika tamunya sudah kembali ke hotel, maka petugas yang ada di tempat penitipan itu akan memberitahu tamu bahwa ada titipan barang untuk tamu tersebut. Seperti itu. Kemudian barang tertinggal. Nah, barang tertinggal ini biasa terjadi ya di hotel. Baik itu tamunya sudah check out atau tamunya masih ada di hotel. Sementara tamunya jalan-jalan. Entah itu barangnya tertinggal di lobi pada saat dia sempat duduk di lobi. Nah, kalau misalkan tamu yang sudah check out itu meninggalkan barang di hotel. Barang berharga. Itu pihak hotel akan mengkonfirmasi ke tamu bahwa ada salah satu barang miliknya yang tertinggal. Nah, itu bisa dititipkan dahulu di tempat penitipan barang. Ini dia untuk barang yang tertinggal. Ini sudah. Selanjutnya, untuk penitipan barang itu juga memiliki formulir untuk menunjang kinerja daripada petugas di tempat penitipan barang. Adapun formulirnya atau form yang harus dimiliki itu seperti yang pertama, itu ada baggage claim check. Ya. Baggage claim check. Itu adalah kartu atau tanda bukti penitipan barang. Nah, itu terdiri dari dua bagian, ya. Bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk form bagian atas itu biasanya akan digantungkan pada barang yang dititipkan, dan yang bagian bawah itu biasanya digunakan untuk pengambilan barang. Ya, itu diberikan kepada tamu untuk tamu nantinya mengambil barang. Ya. Jika tamu akan mengambil barang kembali di tempat penitipan, itu harus membawa bagian bawah dari baggage claim check yang diberikan oleh petugas penitipan barang. Ya, kalau tidak membawa itu, berarti barang yang dititipkan itu tidak bisa diambil. Kenapa demikian? Itu tujuannya adalah untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya adalah kehilangan barang. Ya, diambil oleh orang lain barangnya. Itu agar tidak sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian ada luggage room books. Luggage room books itu adalah buku pencatat penitipan barang. Ya. Mencatat keluar masuknya barang titipan. Nah, itu biasanya diisi oleh petugas
di tempat penitipan barang. Ya. Baik itu ada barang yang masuk atau yang dititipkan, itu ditulis di sana atau dicatat di sana. Kemudian barang yang keluar atau barang titipan yang sudah diambil oleh pemiliknya atau tamu, itu juga harus ditulis di luggage room goods. Ya. Sudah. Kemudian, bagaimana prosedur penanganan penitipan barang? Ini dia prosedur menangani penitipan barang. Yang pertama, itu ada klasifikasi jenis barang bawaan. Pertama itu adalah barang titipan harus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu apakah barang itu barang berharga ataukah barang kurang berharga. Itu dilihat dari nilai ekonomisnya. Ya. Kemudian, apapun barang yang dititipkan, baik itu barang berharga atau kurang berharga, itu harus ditangani sebaik mungkin. Kita sebagai petugas penitipan barang tidak boleh membedakan antara barang berharga dan kurang berharga. Jangan sampai baru barang berharga, bernilai tinggi, itu diutamakan keamanannya, ditaruh dengan baik, disimpan dengan baik, kemudian barang yang kurang berharga itu dibiarkan, itu tidak boleh. Ya, apapun barangnya, baik itu barang berharga atau kurang berharga, harus ditangani sebaik mungkin dan keamanannya itu harus diutamakan. Ya. Nah, apa tujuan dari mengklasifikasi barang? Tujuannya adalah itu agar petugas mudah dalam pengawasan dan penyimpanan barang. Ya. Nah, contohnya untuk barang yang berharga itu ditempatkan di tempat barang berharga. Ya, klasifikasikan. Atau kelompokkan di barang-barang yang berharga, yang bernilai tinggi. Itu dikelompokkan di sana, kemudian barang-barang yang kurang berharga itu juga dikelompokkan di tempat barang-barang yang kurang berharga atau yang bernilai ekonomi. Agar jangan sampai barang berharga dan barang kurang berharga itu digabung menjadi satu. Nah, itu nanti pada saat pengambilan barang itu akan menyulitkan petugas. Ya, petugas itu sendiri akan disulitkan. Nah, pemantauan atau pemantauan keamanannya juga nanti sulit. Ya, karena barangnya dijadikan satu antara barang berharga dan barang tidak berharga itu sulit menjadikan. Ya. Kemudian, barang yang berharga itu seperti perhiasan, handphone, dokumen-dokumen penting. Nah, itu biasanya yang dititipkan oleh tamu. Ya, itu adalah barang-barang yang masuk ke klasifikasi barang berharga. Nah, biasanya barang-barang seperti itu disimpan di box khusus ya oleh petugas di tempat penyimpanan di penitipan barang. Kenapa ditempatkan di box? Itu tujuannya agar lebih aman. Nah, contohnya seperti perhiasan. Perhiasan itu kan kecil ya, ada yang kecil. Kemudian perhiasan itu gampang untuk diselundupkan. Ya. Oleh karena itu harus disimpan di dalam box atau
safety box. Ya. Ya. Selanjutnya, ada jenis pelayanan penitipan barang. Jenis pelayanan penitipan barang, yang pertama itu ada penitipan barang tamu rombongan. Nah, penitipan barang tamu rombongan dengan tamu perorangan itu berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Biasanya, tamu rombongan itu biasanya menempatkan barang yang dibawanya itu di kendaraan lain, yaitu di kendaraan khusus. Ya, misalkan tamu rombongan datang dengan menggunakan bis. Itu. Nah, barang yang dibawa oleh tamu itu kemungkinan tidak muat di dalam bis tersebut. Nah, makanya dia menggunakan kendaraan khusus. Ya, contohnya itu mobil box. Antara tamu dan barang itu tidak satu mobil. Kemudian, barang tersebut, barang bawaan tamu tersebut yang berada di kendaraan lain tersebut biasanya sampai di hotel terlebih dahulu daripada tamunya. Ya, biasanya barangnya lebih awal sampainya di hotel daripada tamunya. Oleh sebab itu, ketika barang sampai di hotel, bellboy akan mencocokkan dengan grup pemilih. Ya, dicocokkan datanya di grup pemilih. Kemudian setelah dicocokkan, bellboy akan memasangkan baggage tags ke barang tersebut. Ya. Grup roaming list itu didapat dari reception. Nah, di sana sudah ada data-data daripada tamu yang bisa diisi di baggage tag. Barang tidak perlu ditempatkan di gudang penyimpanan. Kenapa? Karena tamu akan tiba tidak lama dari kedatangan barang tersebut. Nah, barang yang dititipkan tersebut untuk tamu rombongan itu biasanya tidak usah ya ditaruh di gudang penitipan. Ya, kenapa demikian? Karena tamu akan datang, waktunya itu tidak akan jauh lama daripada kedatangan barang. Cukup ditaruh di depan hotel atau di dekat daripada front office, itu ditutup dengan penutup seperti jaring, nah kemudian diisi pengaman atau digembok. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan daripada barang. Ya, itu dia. Kalau untuk jenis pelayanan penitipan barang untuk tamu rombongan, tidak usah ditaruh di gudang penyimpanan. Nah, kemudian jika tamu sudah datang, itu barang sudah siap diisi baggage tag sudah. Kemudian nanti tinggal dibawa ke kamar masing-masing. Itu tetap dibawa oleh bellboy-nya. Ya, itu sudah ada di baggage tag. Di sana sudah ada nomor kamar, sudah ada nama tamunya. Itu tinggal dipilih saja. Ya, itu dia penitipan barang untuk tamu rombongan. Kemudian, penitipan barang tamu yang tertinggal. Nah, bagaimana sistemnya untuk penitipan barang tamu yang tertinggal? Penanganan barang ini berbeda dengan barang yang sengaja dititipkan. Ya, barang tertinggal dan barang yang sengaja atau memang sengaja dititipkan
oleh tamu di tempat penitipan itu tidak penanganannya. Nah, bila mana ada barang yang tertinggal, kemudian sudah dikonfirmasi ke tamu bahwa ada barangnya yang tertinggal, itu barang akan dimasukkan ke dalam catatan lost and found. Ya, catatan untuk kehilangan dan penemuan barang. Ya, catatan lost and found. Yang mengisi catatan tersebut adalah petugas yang menemukan barang. Siapa petugas yang menemukan barang? Itulah yang akan mengisi catatan daripada lost and found tersebut. Catatan kehilangan dan penemuan barang tersebut. Ya. Kemudian, lama penyimpanannya berapa lama? Itu nanti disesuaikan dengan klasifikasi barangnya. Ya. Kalau misalkan barang berharga, seperti perhiasan, handphone, atau dokumen penting, itu biasanya waktu penitipannya maksimal 1 tahun. Ya. Maksimal penitipan 1 tahun untuk barang berharga. Kemudian untuk barang yang kurang berharga, itu maksimal penitipannya adalah 6 bulan. Jadi waktunya lebih sedikit daripada barang berharga. Ya. Itu harus diklasifikasi dulu barangnya, apakah itu barang berharga atau barang kurang berharga. Kemudian, bagaimana jika barang tidak diambil oleh pemiliknya setelah batas waktu yang ditentukan habis? Ya, contohnya ada tamu yang meninggalkan handphone. Itu ditaruh di tempat penitipan barang dengan jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian setelah 1 tahun, barang tersebut tidak juga diambil oleh pemiliknya, maka barang tersebut jadi milik si penemu atau petugas yang menemukan. Itu ya, aturannya seperti itu. Kalau selama 1 tahun barang tersebut tidak diambil, maka barang yang ditemukan itu berhak dimiliki oleh petugas yang menemukan. Ya, itu siapa yang menemukan? Dari petugas housekeeping kah yang menemukan? Itu bisa dimiliki oleh petugas tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau yang tertinggal itu adalah barang yang kurang berharga seperti makanan? Ya. Itu biasanya akan disimpan dalam kurun waktu singkat. Ya, kenapa demikian? Karena makanan akan cepat basi. Ya, tidak mungkin ya, misalkan ada tamu yang meninggalkan sepaket makanan. Entah itu snack atau makanan ringan lainnya, atau bahkan makanan yang cepat busuk. Itu tidak mungkin ya ditaruh selama 1 tahun ataupun 6 bulan di tempat penitipan. Ya. Itu harus diberikan jangka waktu singkat. Ya. Nah, kalau misalkan makanan tersebut masih layak konsumsi, sementara tidak diambil oleh tamu dalam batas jangka waktu yang ditentukan, bisa dimiliki oleh petugas yang menemukan tersebut. Sama ya peraturannya dengan barang berharga. Sudah? Kita lanjut. Nah, cara menempatkan barang pada ruang penitipan, bagaimana caranya? Yang pertama itu harus memahami penempatan barang titipan. Kita pahami ya tempat penitipan barang kita.
apakah tempat penitipan kita luas ataupun sempit. Jika gudang penyimpanan yang dimiliki sempit, maka waktu penitipan barang bisa dipersingkat, ya. Itu tujuannya untuk menghindari penumpukan barang. Nah, biasanya seperti itu. Kalau misalkan sebuah hotel memiliki tempat penitipan barang yang tidak begitu luas, itu biasanya waktu penitipan barang akan diatur atau waktu penitipan barangnya itu dipersingkat. Ya, tujuannya untuk menghindari penumpukan barang. Kalau misalkan tidak dipersingkat, maka barang akan menumpuk, kemudian tidak ada lagi tempat yang digunakan untuk menaruh barang titipan. Ya, gitu. Kemudian, bagaimana cara mengklasifikasikan waktunya? Nah, klasifikasi waktu itu bisa sebulan, seminggu, atau sehari. Itu biasanya terisi di form yang diberikan di tempat penitipan barang. Ya, a month, a week, a day. Sebulan, seminggu, sehari. Itu adalah klasifikasi waktu penitipan barang. Nah, kemudian untuk memudahkan saat penyimpanan dan pengambilan barang, itu bisa menggunakan perbedaan warna pada baggage tag-nya, ya, atau baggage claim check-nya. Itu warnanya dibedakan. Contohnya, yang sebulan baggage tag-nya warnanya merah, ya. Penitipan barang dengan jangka waktu sebulan itu diisi dengan baggage tag berwarna merah. Kemudian untuk penitipan barang selama seminggu itu diisi baggage tag yang berwarna kuning. Kemudian kalau sehari itu bisa diisi dengan warna hijau. Nah, nanti penempatan itu juga diklasifikasikan. Kalau misalkan ada yang menitipkan barang 1 bulan, itu ditaruh di tempat di mana barang yang dititipkan 1 bulan itu ditempatkan, ya. Tempatkan di baggage tag yang merah, ya. Jangan dicampur dengan barang yang berisi baggage tag kuning atau hijau. Ya, klasifikasikan. Atau dikelompokkan penaruhannya. Begitu juga dengan penitipan barang dengan jangka waktu seminggu atau sehari. Itu dikelompokkan, ya, sesuai dengan waktunya. Kalau seminggu, kelompokkan di tempat seminggu. Dan taruh di sehari. Tujuannya adalah pada saat pengambilan, itu akan mudah. Kalau ada tamu datang yang menitipkan barang, dia akan menyerahkan yang namanya baggage claim check. Warna apa baggage-nya? Atau baggage tag-nya warna apa? Nah, kemudian kalau warnanya merah, itu kita cari di tempat barang yang terisi formulir berwarna merah. Itu akan memudahkan petugas dalam pengambilan barang. Ya. Kalau misalkan disamakan semua warnanya, itu juga mempersulit nanti, ya. Lebih gampang lah kalau menggunakan warna pada baggage claim check-nya atau legislatif. Nah, kemudian barang yang paling lama dititipkan itu ditaruh di tempat yang paling tengah, ya. Agar nanti memudahkan petugas mengambil barang yang dititipkan sementara. Contohnya, barang dititipkan sebulan, baru di tengah, kemudian seminggu
setelahnya itu merah di dalam, kemudian kuning di tengah, kemudian hijau di luar itu. Sesuaikan dengan waktunya. Waktu yang paling sedikit atau misalkan 1 hari itu taruh di paling luar agar memudahkan nanti pada saat pengambilan barang. Itu dia. Cara menempatkan barangnya. Kemudian melaksanakan penataan tata letak barang. Bagaimana tata letaknya? Seperti yang disampaikan tadi, yang saya katakan tadi, barang dikelompokkan ya. Barang yang lama disimpan dititipkan itu kelompokkan di barang yang lama. Atau barang yang waktunya tidak begitu lama itu juga dikelompokkan di barang yang dititipkan dengan jangka waktu tidak lama. Ya, jangan dicampur. Nah, kemudian penitipan barang pada safety box. Box itu biasanya digunakan untuk menyimpan barang titipan yang berharga. Ya, jadi sudah saya katakan. Nah, safe deposit box itu biasanya memiliki 2 kunci untuk keamanan. Ya, yang satu dipegang oleh petugas, kemudian kunci yang satunya itu akan diberikan kepada tamu oleh petugas dan dipegang oleh tamu, dibawa oleh tamu. Ya, itu tujuannya adalah untuk pengamanan barang. Box akan bisa dibuka apabila kedua kunci tersebut dimasukkan dan diputar secara bersamaan. Ya, kalau misalkan ada yang ingin berniat jahat, entah itu dari pihak hotel atau yang lain, itu tidak akan bisa ya, karena satu kunci yang dimasukkan itu tidak akan bisa membuka box tersebut. Nah, box tersebut bisa dibuka apabila menggunakan 2 kunci yang dimiliki, yaitu kunci yang dipegang oleh tamu dan kunci yang dipegang oleh petugas di penitipan barang atau pihak daripada penulis. Ya. Nah, jadi barang titipan akan aman. Oke. Oke. Untuk materi sistem penyimpanan barang atau penitipan barang, ini itu yang bisa saya sampaikan. Oke, apakah ada yang mau bertanya dari kalian? Kalau ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah saya sampaikan. Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, cukupkan materinya sampai di sini, karena waktunya sudah habis. Oke. Silahkan kalian nanti pelajari kembali materinya yang berhubungan dengan sistem penyimpanan barang bawaan tamu yang dititipkan. Itu bisa kalian cari materinya, bisa searching di Google, atau bisa di media manapun. Ya, bisa
bisa kalian cari. Silahkan cari di berbagai media. Kalau misalkan kalian memiliki buku-buku yang berhubungan dengan materi, itu bisa kalian gunakan dan bisa kalian pelajari. Ya. Harapan semoga kita semua bisa berkumpul kembali ya di sekolah ini, bisa cepat belajar secara tatap muka. Itu harapan kita ya, agar pandemi ini cepat berlalu. Oke, segitu saja. Ibu akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan Om Santi Santi. Terima kasih atas waktunya. Bidding aja yang kedua. Sangat yang belum. Oke, selamat pagi sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan yang dewasa dengan mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, hari ini kita lanjut ke materi tentang pengetahuan ciri-ciri daun suji ya, atau pembuatan air daun suji. Nah, yang pertama, di sini Pak akan menjelaskan ke kalian bagaimana sih ciri-ciri daun suji itu. Nah, di sini ciri-ciri daun suji itu terbagi menjadi 5, ya. Daun suji itu tergolong dalam golongan daun pandan, tetapi aromanya tidak terlalu wangi. Daun ini disebut juga pandan Betawi. Mungkin kalau kalian tidak tahu daun suji itu kalau di Balinya namanya daun kayu sugih ya, yang biasa digunakan untuk pembuatan contohnya kayak bubur sumsum atau lak-lak, itu contohnya dia digunakan sebagai pewarna. Fungsi daun suji biasanya sebagai pewarna makanan dan minuman. Nah, di sini Pak sudah share ciri-ciri daun suji.
Yang pertama, itu daunnya berwarna hijau tua. Terus, selanjutnya tekstur daunnya halus. Selanjutnya, yang nomor 3, bentuk daunnya memanjang dan tersusun meningkat. Dan yang keempat, aromanya khas tetapi tidak seharum daun pandan. Terus yang terakhir itu, pohon ini tergolong tanaman perdu, biasanya mencapai tinggi 8 meter. Jadi kalian sudah tahu kan, daun ini bisa digunakan sebagai campuran makanan, sebagai pewarna makanan dan minuman. Itu beberapa ciri-ciri dari daun suji. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada cara menggunakan air daun suji. Cara menggunakan air daun suji, yang pertama, tuang cairan berwarna hijau muda, ambil endapan air daun suji dan gunakan untuk warna makanan atau minuman. Sudah? Habis itu simpan kembali dalam lemari pendingin. Setelah kalian masukkan ke dalam botol, akan terlihat dua warna pada bagian bawah berwarna hijau pekat dan bagian atas berwarna hijau muda. Terus, jika ada sisa air daun suji, masukkan lagi ke dalam botol. Beri air yang telah dicampur dengan kapur sirih. Itu beberapa cara menggunakan air daun suji. Oke, itu beberapa cara untuk pembuatan atau penggunaan air daun suji, dan selanjutnya itu ada cara pembuatan abu merang. Nah, abu merang adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran merang. Kalian tahu merang kan? Merang adalah kulit atau batang padi yang kering. Kulit atau batang padi yang kering. Cara memperoleh abu merang sebagai berikut: bakar abu merang di atas wajan bekas atau penggorengan bekas. Ya, itu cara pembuatannya. Bakar abu merang di atas wajan bekas atau alat yang tahan panas hingga berwarna hitam.
tanpa kalian menggunakan cairan atau menggunakan minyak ataupun air. Terus yang nomor 2, tunggu hingga abu merang benar-benar dingin, lalu tumbuk atau grinder hingga halus. Oke, sesudah itu kalian angkat, ayak dengan ayakan halus. Tahu kan ayakan? Kayak saringan. Hasil ayakan ditumbuk kembali, ulangi hingga benar-benar halus. Terus, yang terakhir simpan abu merang dalam tempat yang kering dan tertutup agar tahan lama. Nah, habis itu ada cara pembuatan atau penanganan kelapa dan pembuatan santan. Kalian tahu santan kan? Nah, di sini ada beberapa jenis kelapa. Yang pertama itu ada kelapa tua. Kulit arinya berwarna coklat, kehitaman, dan kandungan minyaknya sangat tinggi. Kelapa ini cocok untuk digunakan membuat atau masakan yang hasil akhirnya harus berminyak. Misalnya contohnya kayak pembuatan klepon. Waktu membuat atau memasak santan, jangan lupa untuk mengaduk-aduk, terutama setelah santan kental langsung dimasukkan. Kalau tidak, santan akan pecah. Terus yang kedua itu kelapa sedang. Kulit arinya berwarna coklat kekuningan. Ini kelapa sedang itu menghasilkan banyak santan tetapi kurang berminyak. Untuk membuat kue, buang kulit arinya supaya santan lebih putih dan bersih. Ya. Habis itu ada kelapa muda. Kulit arinya berwarna coklat muda keputihan. Jika ditekan, dagingnya terasa lunak. Hampir tidak mengandung minyak. Hasil parutannya digunakan sebagai urap kue atau enten-enten. Terus selanjutnya itu ada kelapa segan. Kulit ari dan dagingnya masih lunak, dipakai untuk campuran minuman atau kue. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan santan cair dan santan kental. Pertama-tama, kalian siapkan kelapa tua, parut, dan siapkan air hangat putih. Selanjutnya, itu kalian remas-remas santan sambil dituangi air hangat putih, sedikit demi sedikit. Habis itu, peras santan dengan posisi ibu jari di bawah supaya santan tidak berserakan. Selanjutnya, masak santan dengan api sedang hingga berasap. Lalu aduk sesekali hingga mendidih. Setelah itu, biarkan santan hingga dingin. Akan terjadi santan kental. Ada di bagian atas santan cair dan di bagian bawah itu akan menjadi santan kental. Habis itu ambil bagian atas atau santan kental menggunakan sendok sayur. Letakkan dalam wadah terpisah atau celupkan corong minyak.
Terus yang terakhir, kalian masukkan corong ke dalam santan. Santan cair akan berada dalam corong. Ambil santan cair menggunakan sendok sayur hingga habis. Tertinggal santan kental. Nah, yang terakhir itu ada pembuatan kinca gula merah. Kalian tahu kan kinca gula merah? Biasanya kinca gula merah ini digunakan pada saat pembuatan bubur sumsum atau unti. Bisa dicampurkan ke dalam jajan lapisnya. Pembuatan kinca gula merah. Kinca atau juruh adalah gula merah yang direbus dengan air atau santan. Dengan perbandingan tertentu, ada 3 tingkatan kekentalan kinca, yaitu tingkat cair, sedang, dan kental, sampai bisa untuk menulis. Cara memperoleh tingkat kekentalan kinca dari jumlah air atau santan yang digunakan. Semakin banyak air atau santan yang digunakan, semakin cair kinca yang dihasilkan. Di sini ada fungsi kinca gula merah. Yang pertama itu adalah untuk pelengkap makanan kue, antara lain kue cenil, kue lopis, kue putu mayang, serabi telur, dan lain-lain. Ya. Yang kedua itu bisa digunakan untuk mencampur minuman seperti es cendol atau es sarang burung. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatan kinca gula merah. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, ada alat-alat yang digunakan. Terus yang ketiga, potong kasar gula merah, letakkan dalam panci, beri air rebus sampai mendidih. Nah, di sini kan ada langkah-langkah pembuatan kinca gula merah. Yang pertama, kalian harus menyiapkan bahan-bahan yang digunakan. Bahannya apa saja? Itu yang pertama ada gula merah, ada air, atau kalau bisa kalian gunakan santan. Habis itu kalian bisa tambahkan daun pandan untuk menambah aroma. Habis itu alat-alat yang digunakan. Jadi alat apa saja yang kalian gunakan. Yang pertama kalian bisa menggunakan saucepan. Habis itu ada spatula. Habis itu kalian bisa gunakan strainer untuk menyaring. Sebelum kalian memasak, terlebih dahulu kalian harus potong-potong kasar gula merah dan letakkan ke dalam panci dan kalian beri air rebus sampai mendidih dan kalian bisa mencari tingkat kekentalannya. Ya.
Nah, kenapa hari ini Pak memberikan beberapa materi tentang pembuatan tinja gula merah, daun suji, daun pandan, dan pembuatan abu merang. Ini bagaimana cara kalian untuk membuat di rumah atau kalian bisa mempraktekannya di rumah untuk pembuatan bubur sumsumnya. Dari pertama itu ada kalian pembuatan tinja gula merah. Itu adalah bahan atau pelengkap yang digunakan untuk membuat daun suji. Habis itu ada langkah-langkah pembuatan santan cair dan santan kental. Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat bubur sumsum. Ini juga sama. Ini cara penanganan kelapa ya. Itu ada beberapa jenis. Ini langkah-langkah atau pembuatan abu merang. Ini di sini sudah ada cara pembuatan atau penggunaan air daun suji. Di sini sudah ada ciri-ciri daun suji. Nah, di sini kalian bisa mempraktekkannya di rumah secara langsungnya. Nanti kalian bisa praktek di rumah. Kalian bisa siapkan bahan-bahannya, contohnya seperti daun suji, habis itu air, tepung, kelapa, gula merah. Habis itu kalian bisa siapkan kapur sirih. Ya, nanti itu bisa kalian praktekkan di rumah. Bagaimana cara pembuatannya, penggunaannya, dan hasilnya seperti apa. Ya, mungkin di sini ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Pak lanjut ke penanganan daun pisang dan janur. Ya, daun pisang atau daun janur ini nanti kalian bisa gunakan sebagai wadah atau tempat menghidangkan bubur sumsum. Ya. Di sini ada penanganan daun pisang dan janur. Daun pisang sebaiknya pilih dari pohon pisang batu atau pisang pok. Ya, daun pisang sejenis lain menyebabkan kue-kue berwarna kebiruan atau hijau. Apabila daun pisang sudah terlalu tua sehingga kaku, sebaiknya dilayukan terlebih dahulu dengan dijemur kurang lebih 5 menit atau diangin-anginkan semalaman. Dapat juga dilayukan di atas nyala api atau uap air panas agar lemas dan tidak mudah robek. Ya. Atau bisa kalian gunakan daun pandan sebagai pembungkus kue. Habis itu kalian bisa pilih daun pandan yang lebar supaya lebih mudah untuk dikerjakan. Kue-kue yang dibungkus daun pandan baunya lebih sedap seperti papacu dari Sulawesi. Nah, habis itu selanjutnya ada daun kelapa. Daun kelapa itu kalian bisa pilih daun kelapa
yang masih muda dan berwarna kuning lembut supaya warna kue tidak terpengaruh. Habis itu ada beberapa ciri-ciri daun pisang kepok. Yang pertama warnanya hijau cerah. Yang kedua bentuk daun lebar dan kaku. Terus yang ketiga tulang daunnya lebar dan besar. Dan yang terakhir tekstur daunnya kaku dan tegas. Ya, itu kalian bisa gunakan sebagai wadah atau tempat untuk menaruh bubur sumsum nantinya. Itu nanti bisa kalian praktekkan di rumah dari cara pembuatan bubur sumsum. Dari materi hari ini itu sudah bisa kalian jadikan satu di pembuatan bubur sumsum. Nanti kalian itu bisa coba di rumah. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita akan akhiri sampai di sini dulu. Kita minggu depan akan lanjut ke materi pembuatan alas sidang. Ya, minggu depan kita lanjut lagi. Untuk hari ini kita cukup akhiri sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.